Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Tahu Ibu. Terumbu karang. Nah, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang terumbu karang. Apa sih itu terumbu karang? Ada yang sudah tahu atau apa fungsinya? Saya Bu, kalau menurutku terumbu karang ini yang ada di laut terus Ya, begitu. biasa begitu. Terus fungsinya terumbu karang itu apa? Ada mutiaranya. Fungsinya Itu sebagai tempat tinggal hewan laut, bisa juga tempat ini tanaman-tanaman. Di situ kok tumbuh. Iya, benar sekali. Jadi terumbu karang itu adalah struktur bawah laut yang terbentuk dari jutaan hewan karang kecil yang disebut polip. Jadi polip-polip ini yang menghasilkan kerangka kapur yang keras dan saling menempel sehingga membentuk struktur yang kompleks seperti batu karang. Terus terumbu karang ini sering disebut sebagai hujan tropis di laut karena keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, mengapa terumbu karang itu penting? Kenapa Ibu? Karena keanekaragaman hayati. Terumbu karang ini adalah rumah bagi ribuan spesies makhluk hidup, mulai dari ikan kecil, kerang, bintang laut hingga penyu laut. Terus yang kedua itu sebagai pelindung pantai. Terumbu karang ini berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi pantai dari abrasi atau erosi akibat gelombang. Yang ketiga yaitu sebagai sumber makanan dan pendapatan. Yang ketiga itu sumber makanan dan pendapatan. Terumbu karang ini menyediakan banyak sumber makanan bagi banyak orang yang menjadi daya tarik wisata yang sangat penting. Terus penyerapan karbon. Terumbu karang juga membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, adapun jenis-jenis dari terumbu karang itu ada terumbu karang lunak atau soft coral. Terumbu karang lunak ini tidak memiliki rangka keras seperti kerangka kapur yang dimiliki oleh karang keras. Mereka memiliki tubuh yang fleksibel dan seringkali berwarna cerah serta memiliki bentuk yang unik seperti contohnya itu Gorgoneri atau Sipens memiliki bentuk seperti kipas atau pohon, sering ditemukan di perairan yang lebih dalam. Terus Aliconacea itu soft coral memiliki bentuk yang bervariasi mulai dari bentuk bulat hingga menyerupai jamur. Yang ketiga ada Stolonifera memiliki koloni yang saling berhubungan melalui stolon batang yang berhubung. Terus terumbu karang yang kedua yang di sebelah di situ yang di kolong dan Timun. ditangkap. Yang kedua di situ yang di samping tadi gerak. Itu yang from itu. Nah, adapun fungsi-fungsi terumbu karang. Nah, bagi habitat bagi banyak spesies laut, itu terumbu karang adalah rumah bagi spesies ikan, moluska dan organisme laut. Ada yang tahu apa itu moluska? Belum Ya, tahu apa apa itu? Jadi moluska itu seperti udang, cumi, kerang, itu yang dimaksud dengan moluska. Kemudian seperti itu. Hewan moluska. Ya, Jadi kan tidak termasuk. Hah? Ikan tidak termasuk. Udah. Ikan ya ikan. Ikan ya ikan. Moluska itu kayak lunak. Tapi ikan lunak Ibu. Kapan ya tanya? Terus yang kedua itu tempat berkembang biak. Jadi terumbu karang ini menyediakan tempat yang aman bagi berbagai jenis ikan dan hewan laut untuk berkembang biak. Terus sumber pangan dan
kita akan melakukan petualangan bawah laut yang menarik untuk belajar semua tentang terumbu karang dan mengapa mereka sangat penting bagi planet kita. Terumbu karang adalah seperti kota bawah air yang terbuat dari hewan kecil yang disebut kulit karang. Itu yang terumbu karang lunak, Ibu. Yang indah dan waktu. Terumbu karang sangat Bergerak begitu. Kamu hidup juga Oh, tempat hidupnya Nemo ya, Ibu. Iya, tempat tinggal Nemo. Kalian bisa biasa nonton kan videonya Nemo? Iya. Filmnya. Sudah, Ibu. Ya seperti itu untuk terumbu karang. Nah, itu dia. Ketiga, mereka menyediakan makanan. Banyak ikan yang kita suka makan, seperti snapper dan grouper, tinggal di terumbu karang. Jadi, mereka membantu memberi makan orang di seluruh dunia. Tapi itu penyu ya. Kura-kura dengan penyu itu apa, Ibu? Kalau bisa beda. Bedanya itu kalau penyu itu agak panjang sih, dan kepalanya juga agak panjang. Kalau kura-kura itu agak kecil. Ilmuwan dan orang-orang seperti kamu dan saya bekerja sama untuk melindungi terumbu karang. Kita bisa mengurangi polusi, menggunakan sedikit plastik, dan membuat pilihan bijaksana untuk melawan perubahan iklim. Yang dapat merusak terumbu karang itu seperti sampah plastik. Jadi jangan gunakan sampah plastik yang berlebihan ya. Bawah air yang membutuhkan bantuan kita untuk tetap sehat dan berwarna-warni. Mari kita semua melakukan bagian kita untuk melindungi ekosistem yang luar biasa ini. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan bawah air yang menakjubkan ini. Tetaplah penasaran, teruslah belajar, dan mari kita bersama-sama melindungi terumbu karang indah ini. Nah, itu tadi video tentang terumbu karang yang terlibat dengan terumbu karang. Nah, adapun dampak kehilangan ketika terumbu karang hilang yaitu erosi pantai. Terumbu karang berfungsi sebagai penahan gelombang, jadi tanpa terumbu karang pantai akan lebih mudah erosi. Yang kedua itu kerusakan ekosistem. Terumbu karang juga kan rumah bagi spesies laut ya. Jadi ketika hilang, terumbu karang akan mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Terus peningkatan risiko bencana. Terumbu karang juga kan membantu melindungi pantai dari badai dan tsunami. Jadi tanpa terumbu karang, risiko bencana alam akan lebih meningkat. Makanya kita penting menjaganya. Terus penurunan hasil tangkapan ikan. Banyak jenis ikan yang bergantung pada terumbu karang, yaitu mencari dan berkembang biak. Usaha terumbu karang akan mengurangi populasi ikan. Nanti kalian tidak makan ikan lagi ketika rusak hilang. Ya sih. Nah, adapun penyebab utama kerusakan terumbu karang yaitu peningkatan suhu air laut seperti pemanasan global yang dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang. Terus kedua, pencemaran limbah industri atau pertanian dan domestik mencemari perairan dan merusak terumbu karang. Yang ketiga, penangkapan ikan yang merusak, penggunaan bahan peledak dan cyanida merusak terumbu karang. Yang kelima itu pengambilan karang. Pengambilan karang untuk dijadikan hiasan atau bahan bangunan dapat merusak struktur terumbu karang. Nah, kalian jangan sekali-kali mengambil terumbu karang untuk dijadikan di akuarium itu. Bisa ibu-ibu itu sering mengambil dan dapat merusak terumbu karang. Iya, tapi bisa merusak ekosistem bawah laut. Terus perubahan iklim.
terhadap kegiatan yang merusak terus pendidikan dan kesadaran masyarakat dan kreativitas. Adapun kita sebagai masyarakat dalam pelestarian ini, kita bisa melakukan kayak tidak membuang sampah ke laut, yang dapat mencemari perairan dan merusak terumbu karang. Yang kedua itu berpartisipasi dalam membersihkan pantai. Ada banyak itu kayak kegiatan-kegiatan dari organisasi yang melakukan pembersihan pantai. Nah, kita bisa ikut dalam melakukan pembersihan pantai tersebut. Terus mendukung dan kebijakan pelestarian terumbu karang, mendukung kebijakan dari pemerintah untuk tetap menjaga terumbu karang agar lestari. Nah, gua akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum itu, harus sedikit dulu supaya kalian lebih semangat, lebih belajar. Semuanya berdiri. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Nah, ini ada tugas per individu dan ibu. Silakan tulis apa saja yang kalian pahami tentang terumbu karang atau tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu. Kerjakan ya. Ibu bisa tahu pemasaran yang benar? Ya, setahu kalian sepemahaman kalian. Biar sedikit, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Berapa kan? 13. Nah, sambil mengerjakan tugas, kita melihat mengenal nama-nama terumbu karang.
Indonesia yang sangat sesuai untuk pertumbuhan terumbu karang. Indonesia dengan mencari maksimum persen atau sekitar 25.000 kilogram persegi. Jadi sambil kalian mengerjakan, sambil disimak ya, didengarkan. Ada tuh, itu namanya. Wih, itu kan bagian dari suku naik meskipun tingginya di badan Itu kayak gitu enak. Itu kayak itu. Iya. Nah, misalnya kalau tidak ada ada ini tuh. Iya, ini tidak terlihat. Iya, kayak ceritanya belakang. Jadi katanya itu di permukaan bawahnya. Batu, tapi kan itu kayak rumahnya juga hewan ternak. Iya, emang. Kalau rumput laut, ya rumput laut bukan rumput laut. Bukan, tapi bisa Bisa dimasuk. bukan. Terbuka penting juga bukan. Nah, begini cara pelestarian berapa menit ya? Berapa menit? Baru ya orang lebih satu kali kan baru. Oh, itu pelestariannya. Mari kita lihat kanan dan segala biota laut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan terumbu karang di masa pandemi. Pertama, bantu menekan pemanasan global dengan mengurangi pemakaian asli. Nah, asli tidak Dan menggunakan transportasi umum, sepeda, ataupun berjalan kaki ketika berpergian. Kedua, jaga lautan kita dengan tidak membuang sampah ke laut. Ayo bersama kita lindungi laut, mulailah melakukan aksi meskipun kecil. Nah, itu tadi terumbu karang. Nah, apakah sekarang sudah selesai? Sudah, Ibu. Sampai situ kan ya. Nggak masalah, saya Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Nah, karena tugas kalian sudah selesai, terus selesai juga di akhir juga pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu terumbu karang, bagaimana fungsinya? Ya, silahkan. Nah, baik. Kesimpulan dari materi terumbu karang itu Yang kalian ketahui, yang kalian pahami. merupakan tempat tinggal hewan yang ada di laut, seperti batuan yang berwarna-warni. Ya, betul sekali ya. Jadi terumbu karang itu adalah ekosistem laut yang sangat penting. Meskipun memiliki banyak manfaat, terumbu karang juga menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, pencemaran dan kegiatan manusia yang merusak. Adapun upaya pelestarian itu seperti program rekonservasi, penegakan hukum dan pendidikan masyarakat yang sangat penting untuk menjaga terumbu karang agar lebih bagus. Nah, itulah tadi pembelajaran dari terumbu karang. Mari kita tutup dengan baca doa sesuai
lagi ya.